Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Udah bang, gas terus, debat terus di MK sama Bang Rocky Gerung. Ngapain kalian banyak kali tai minyak? Kami ini jutaan rakyat ini nonton kalian berdebat. Baik filosofi, baik logika, baik hukum. Berdebat aja sama Bang Rocky. Kan tinggal diundang aja Bang Rocky. Payah kali, jangan banyak kali apalah drama-drama. Udah berdebat aja, kami menengok. Halo, Pak Ketua MK, silakan undang Pak Rocky sebagai saksi ahli. Biar berdebat mereka berdua lah. Kayak menang abang bang, lawan Bang Rocky. Cepatlah kami tunggu nih bang. Betul, aku dukung kali bang. Kayak menang abang nih. Kapan bang? Cepat bang ya. Di MK masalah ini bang. Kami rakyat Indonesia mau belajar nih. Poin-poin apa yang kami dapat? Cepat bang ya. Tuh, gambar kamu Hotman nyosor terus. Aduh, bangsat kau. Ya, bangsat kau, nggak mencontoh tauladan kau. Pengacara tai kau, nyosor. Nanti Rocky Gerung kita minta dia nulis cerpen tentang. Sudah ada bang, sudah ada. Rocky Gerung itu sudah banyak menuliskan buku, sudah banyak. Di antara buku-bukunya yang paling menarik menurut saya, bukunya itu berjudul Prisma. Prisma. Dan buku itu bisa Anda dapatkan di Gramedia yang ada di dekat-dekat rumah Anda lah, atau di perkotaan begitu. Bukan di daerah diskotik, itu nggak ada kalau buku itu. Nah, coba Anda putar otak Anda yang biasanya otak Anda menuju ke klub-klub malam atau ke diskotik-diskotik. Coba Anda ke Gramedia. Cari di Gramedia itu nama bukunya Prisma. Ingat ya, nama bukunya Prisma. Itu dituliskan oleh Rocky Gerung di tahun 2000 berapa gitu. Dia 2000 belasan gitu. 14, 15 atau 19 gitu, saya lupa tahunnya. Tapi ada. Dia jelas menuliskan buku itu tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar beserta hukum-hukum seperti yang Anda minta. Gitu ya. Bukan menulis tentang bagaimana cara membuat undang-undang, memanipulasi undang-undang dengan menyuap, bukan begitu dia. Bukan. Atau menuliskan undang-undang bagaimana cara membela napi-napi koruptor atau bandar-bandar sabu menjadi dari tersangka menjadi saksi, bukan begitu cara pikirnya Rocky Gerung, bukan. Jadi saran saya, coba Anda berhenti ke klub malam yang merusak otak, merusak jiwa. Coba Anda pergi ganti arah rute Anda ke tempat penjualan buku atau ke Gramedia yang berada di perkotaan. Jangan di tepi kota. Itu warung remang-remang namanya. Bagaimana kita mau merasakan demokrasi langsung dengan 60% lebih penduduknya berpendidikan. Ini aja ngakui.
Bagaimana mau hidup demokrasi sedangkan penduduk Indonesia rata-rata tamatannya pendidikannya SD, SMP, ya. Makanya aku bilang tadi, rakyat Indonesia yang PAUD disuruh pilih pendidikan gratis supaya keluar dari alam kedunguan, malah milih makan gratis. Ya rasakanlah kalian. Aduh. Jadi apa guna pahlawan dulu memperjuangkan kemerdekaan nih? Apa gunanya dulu putra-putra terbaik bangsa ini menjadi diplomatik ulung di luar negeri seperti Sultan Syahrir dan masih banyak lagi. Orang kalian aja pun sebagai masyarakat PAUD, macam mana? Ya kalian makanlah kepauan itu. Ya besok kalau beras-beras apa-apa semua mahal, jangan nangis-nangis kalian, ya. Aku mau kutawai kalian. Asal ada naik barang ku kutawai aja kalian. Kapok kalian. Awalnya saya pikir saya ini udah paling bodoh di antara teman-teman, saudara saya. Saya ini blow on, goblok. Kalau bahasa kasarnya itu tolol gitu. Saya pikir awalnya begitu. Ternyata setelah saya cermati, banyak sekali jutaan orang di luar sana yang lebih bodoh, lebih blow on dari saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka fungsi otaknya sudah terputus. Tidak lagi bisa membedakan mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana wajib, mana sunnah, mana yang dibolehkan negara, mana yang dilarang negara. Benar gak sih? Bahkan mereka sudah tidak bisa membedakan lagi mana Sandra Dewi, mana Dewi Sandra, mana asam sulfat, mana asam folat, yang sudah jelas itu beda fungsional. Beda fungsionalnya tuh beda, asam sulfat, asam folat. Sama halnya Dewi Sandra, Sandra Dewi itu sangat berbeda jauh, yang satu muslim, yang satu Kristiani. Benar gak sih? Berarti kan fungsi otak mereka itu udah terputus, udah nggak bisa lagi membedakan gitu. Cuma itu, kalau mau dijabarkan banyak, semisal mereka tuh tidak bisa lagi membedakan mana yang memelihara demokrasi, mana yang merusak demokrasi. Sehat-sehat kalian warga Indonesia. Nah, inilah yang selalu membuat kita respect terhadap para netizen, di mana tidak hanya berkomentar dengan cara-cara yang lucu, tetapi selalu berusaha bagaimana agar bisa menyadarkan saudara-saudara kita, yaitu pendukung 02, bagaimana agar bisa kembali ke habitat aslinya, menjadi manusia yang mempunyai harga diri dan tidak bermental bansos. Saya kira pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh para netizen ini tidak hanya bisa menghibur kita semua, tetapi mampu mencerdaskan kita, lebih memperkokoh pola pikir kita terhadap situasi-situasi yang terjadi di negeri kita ini. Nah, kembali lagi persoalan Hotman Paris, saya kira melihat perilaku yang dilakukan oleh Hotman Paris ini, secara tidak langsung bahwa Hotman Paris ini pamornya sudah begitu turun dan tidak ada lagi harganya di depan publik. Kenapa? Karena dia sendiri mempertontonkan hal-hal yang negatif dan bahkan moralitasnya sangat buruk sekali. Saat ini membela sesuatu hal yang salah itu adalah contoh yang buruk juga, dan itu yang mengakibatkan pamornya turun. Hotman kali ini betul-betul dibuat kicep oleh netizen dan juga ditambah tohokan-tohokan maut dari Rocky Gerung.